Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, di hari yang kelima di tahun 2026 ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi penuntun setiap langkah hidup kita, menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah janji yang tak pernah gagal. Kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 bagian B, sebab ialah yang menjanjikannya setia. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia di mana janji sangat mudah diucapkan, namun sangat mudah juga untuk diingkari. Banyak orang kecewa karena janji politik, janji bisnis, atau bahkan janji dalam keluarga yang tidak ditepati. Namun ada satu pribadi yang perkataannya tidak pernah berubah oleh waktu dan kuasanya tidak pernah terbatas oleh keadaan. Ketika Yesus berkata, "Aku datang segera," itu bukan sekedar kalimat penghibur, melainkan sebuah maklumat surgawi. Janji Tuhan bukan soal jika, melainkan soal kapan. Mengapa janji Tuhan tak pernah gagal? Pertama, Bapak Ibu Saudara, karena karakter Allah. Allah tidak berdusta. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau mengucapkan firman dan tidak menepatinya? Bapak Ibu Saudara, manusia bisa berubah pikiran, tetapi Tuhan setia pada karakternya. Jika Dia berjanji akan datang menjemput kita, maka alam semesta sekalipun tidak bisa menghentikan rencana itu. Yang kedua, karena kuasanya. Dia Alfa dan Omega. Janji manusia sering gagal karena keterbatasan kemampuan. Kita ingin menolong, tapi kita tidak mampu. Namun Tuhan adalah Alfa yang awal dan Omega yang akhir. Dia memegang kendali atas sejarah. Kedatangannya kembali adalah titik akhir yang sudah Dia tetapkan sejak awal dunia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi janjinya? Meskipun dunia terlihat makin kacau dan seolah-olah Tuhan menunda janjinya, kita dipanggil untuk memiliki sikap berpegang teguh. Ibrani 10:23, jangan biarkan iman kita goyah oleh berita-berita dunia. Peganglah berita utama dari surga, firman Tuhan. Kemudian menanti dengan setia. Kita baca dalam 2 Petrus pasal 3:9, Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Jika hari ini Dia belum datang, itu karena kasih-Nya. Dia memberi kesempatan bagi lebih banyak orang untuk bertobat. Kesabaran Tuhan adalah keselamatan bagi orang lain. Dan hiduplah dalam kekudusan. 2 Petrus pasal 3:14. Karena janjinya pasti, maka cara hidup kita harus berubah. Kita tidak hidup sembarangan, melainkan hiduplah dalam perdamaian dan kekudusan, agar saat Dia datang, kita didapatinya sedang bersiap. Puji Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, janji kedatangan Yesus kembali adalah jangkar bagi jiwa kita di tengah badai kehidupan. Janji ini memastikan bahwa penderitaan kita hari ini memiliki batas. Air mata kita akan segera diusap. Kemenangan iman kita sudah di depan mata. Jangan tawar hati, pegang teguh setia dan janjinya, sebab Dia yang menjanjikan adalah setia. Jika Dia telah menepati janjinya untuk datang sebagai juru selamat atau Natal, maka Dia pasti akan menepati janjinya untuk datang sebagai Raja yang mulia, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, melalui kedatangannya kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu pagi menguatkan iman kami, memulihkan pengharapan kami, kasih kami kepada. Karena Engkau Allah yang berjanji dan tak pernah gagal. Engkau setia akan janji-Mu dan pasti tergenapi. Itulah sebabnya Bapa, ajar kami tetap teguh, setia di dalam penantian kami, bahkan semakin membawa hidup menyenangkan Tuhan dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.